Gimana kesannya gimana? Seru sih Pak. Seru doang. Seru. Terus dapat lumayan banyak ilmu. Nggak lumayan, banyak banget malah. Terus kayak nggak apa ya namanya? Bebas. Bukan bebas. Kita tuh dikasih ilmu banyak gratis, kayak ada resep gitu kan. Itu kayak ya udah kalian lihat aja, nggak apa-apa, dipelajarin. Bukan yang rahasia banget, itu buat kita yang training. Sekarang nih, coba kalian masih inget nggak nih? Hazard itu apa? Hazard itu secara bahasa aja. Hazard itu apa? Aturan-aturan yang harus basic-basic yang kita pelajarin di Menurut bahasa, hazard sendiri itu apa? Saya lupa. Hazard itu kan bahasa ini ya, bahasa Inggris ya. Jadi kenapa harus seperti itu? Alasannya kenapa? Harus pemisahan makanan yang jelas itu alasannya kenapa? Agar tidak terjadinya terkontaminasi sih. Enggak juga. Salah lagi. Bersama kita bangun persaudaraan di atas perbedaan. Bersama CNPUG. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngopi bareng Chef Blangkon. Kita akan ngobrol panjang lebar hari ini. Satu pesan yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa ada satu pepatah ya. Kalau 1 tambah 1 itu 2, dan belum tentu 3 tambah 5 itu 8. Karena masih ada 4 tambah 4 8. Bahwa hidup itu bukan matematika yang terhitung pasti, tetapi hidup itu sebuah perjalanan yang esok maupun lusa bisa berganti tema ataupun berganti judul, tergantung keadaan dan tergantung apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, hari ini kita kedatangan teman yang pernah kita kenal, yaitu sahabat kita dari teman-teman Gen Z, Pak Dava. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Dava, ini gimana kabarnya Pak Fajar? Alhamdulillah baik. Pak Khulullah ini baru kali ini di studio kita kedatangan cewek. Udah lama banget. Ada banyak request dari teman-teman, ceritanya jangan cowok mulu dong tamunya gitu, sekali-kali cewek kayak apa biar ada pemandangan. Pemandangan apa ya kalau gitu. Tapi udahlah, kita ikuti apa kata netizen ya. Penonton makin banyak ya kan yang nonton ya Pak. Oke, kita mau ngobrolin apa nih? Gimana tadi perjalanan lancar ya? Lancar sih. Cuma tadi kita berangkat tuh tadinya ada kendala hujan dan ada hujan. Demo nggak ngaruh. Ini kan tanggal 25 lagi demo serentak gitu ya? Iya Pak. Enggak sih Pak. untungnya ya? sih kita kan dari timur ya. Emang dapat tinggal di mana? Di Pondok Kopi Pak. Pondok Kopi masih dari sini ya, di timur ya. Di Ulul Di Cakung. Oh, di Cakung dari timur. Iya, kalau yang dari wilayah barat di daerah Sudirman ya, terus yang di depan gedung DPR udah pasti itu dia, terus arah Tanah Abang itu macet banget, Pejompongan itu lumpuh total, Jalan Gatot Subroto. Jadi memang untuk tanggal 25 ini Jakarta lumpuh di titik pusat market ya, benar-benar lumpuh. Menurut pandangan kalian nih untuk ini kan isunya lagi ini kan, lagi masalah kenaikan tunjangan di DPR, menurut kalian gimana? Kurang masuk akal aja ya kalau 3 juta buat tunjangan rumah per hari. Per hari itu hitungannya per hari, bukan per bulan sih. Ngambil untung banyak banget sih itu. Tapi aku rasa sih ini sih ini akibat. Jadi kan kayak
apa namanya, kehidupan itu kan berkelindan kan, antara satuan dengan yang lain bersangkutan. Ada tuntutan seperti itu, berarti modal mereka nih berarti besar juga. Kayak waktu mau jadi nyalon jadi DPR, mereka keluar duit buat nyuap suara, yang beli suara, ya kan. Pas giliran udah jadi, ya rakyat yang kena imbasnya. Jadi kebijakan-kebijakannya ya otomatis yang menguntungkan mereka dulu dong. Iya. Masalah rakyat mana nanti. Nah, kesiapan mental seperti itu gitu. Yang iya nggak sih? Betul. Namanya doang perwakilan rakyat. Lah iya. Sebenarnya itu salah kita juga. Kenapa mau dibeli gitu ya suara kita? Nah, ininya nih, sikap kita terhadap isu-isu itu gimana? Bagi kalian nih, kan masa depan Indonesia. Kalau saya udah seniornya ya. Gimana? Ya gimana ya Pak? Kita juga bersuara pun nggak terlalu didengar ya. Jadi ya udah. Kita ikut jalur aja gitu ya. Apa kita ikuti apa Tapi yang pastinya terjadi? kalau misalnya ada yang nggak sesuai ya pasti kita berontak kan Pak. Karena kecekek juga kan Pak, apalagi karena apa, suara-suara kita juga kadang nggak didengar. Mau apa, kayak kebijakannya itu bertentangan banget. Bertentangan. Di sisi lain pajak naik gila-gilaan tinggi. Kadang aku agak tersenyum pahit juga sih. Dapat gaji sekian dipotong 11%. Pas ya, misalnya gaji UMR 5 juta dipotong jelek gitu juga sih, ngerasa juga gitu. Pas giliran itu ada kebijakan kenaikan tunjangan DPR 3 juta per hari. Kayak insane banget gitu, gila kan? Nggak kalau dibilang pro rakyat, kalau mereka bilang pro rakyat jauh banget dari Jauh kata pro rakyat gitu, menindas. Belum lagi sikap-sikap para politikusnya yang seolah-olah itu mengejek gitu, mengejek rakyat, nyampe dibilang tolol itu kan ada di media sosial, di berita-berita. By the way, oke lah, dengan hiruk pikuk Indonesia yang nggak tahu entah mau seperti apa gitu ya, kita ngobrolin untuk kita aja lah. Untuk kegiatannya lagi ngapain ini berdua ini? Kalau saya sendiri itu Pak masih magang kedua. Kalau yang pertama itu kan emang PKL di industri. Jadi beda ya, magang sama PKL beda? Sebenarnya sama, cuman beda penyebutannya aja sih Pak. Jadi gitu. kalau yang pertama tuh PKL karena industri, yang keduanya PKM mengajar karena kan saya satu ya Pak. Kalau PKM itu ada gaji? Enggak. Dibayar atau Enggak. Enggak ada total? Nggak ada sama sekali. Oh gitu. Kalau udah apa? Kalau saya kan karena yang saya udah magang 2 kali nih Pak. Yang pertama kemarin di housekeeping, terus yang 2 di kitchen. Sebenarnya untuk dari kampus tuh nggak ada paksaan buat magang kedua, cuma emang ada programnya gitu loh Pak. Jadi kita nggak usah capek-capek buat tugas akhir, cuma buat jurnal sama laporan aja. Nanti tinggal nunggu yudisium, habis itu Habis itu wisuda kerja. sembari nunggu wisuda ini saya bantu Om lah. Ya mantap, yang penting ada kegiatan gitu. Saya itu selalu memegang ajaran orang tua dari ini biar buat sharing ilmu banyak. Saya ingat ajaran orang tuaku, kebetulan saya itu lahir di keluarga yang sederhana banget gitu, bukan ya ada lah, bukan orang berada lah, sangat sederhana. Untuk biaya pendidikan apalagi untuk kuliah pun nggak ada gitu. Tapi ajaran orang tuaku itu nyampe sekarang masih sering aku pakai. Salah satunya bahwa hidup itu jangan berhenti bergerak, seperti itu. Maksudnya kalau misalkan dalam kan
kamu habis hari ini kerja di apa gitu, itu harus berpikir besok aku mau ngerjain apa gitu. Apapun itu yang akan kamu kerjakan gitu, harus direncanain. Misal hari ini selesai, misalkan saya habis selesai kuliah atau selesai pulang sekolah atau apa gitu, besok gua harus ngapain nih gitu. Kenapa? Karena hidup itu mobilitas, seperti bumi itu berputar sehingga mendatangkan energi untuk diri kita. Seperti itu. Seperti kayak listrik. Kenapa adanya listrik? Karena ada mobilitas. Kenapa kipas itu muter? Karena ada kumparan energi itu dinamo, ya, sehingga menyebabkan manfaat untuk lingkungan. Hidup manusia pun seperti itu, kata bapak ya. Ini aku menyampaikan aja, bapakku dulu tuh agak filsafah, cara berpikirnya itu falsafah banget gitu. Makanya di kampung itu agak lumayan disegani sih, ada tempat sendiri di kampung. Aku tuh kadang berpikir ini apa namanya, kalau kalian misalnya kalian berarti untuk kuliah berarti berapa tahun berarti? Kalau aku karena S1 itu jadi 4 tahun, 8 semester. 8 semester ya Kak. Kalau si Dava? Saya D3 Pak. D3 berarti 6 semester. 6 semester, tanggung banget Dam. Dav. Itu program dari ininya di kampusnya adanya D3. Adanya D3 ya? Ya. Kalau perhotelan itu S1 ada nggak? Ada ya? Peralatan D4. Terkus biasanya ada sih Pak. Biasanya ada kan? Ya. Kalau S1 berarti ini ya. Kalau kalau ininya berarti ya sarjana lah ya. Iya, sarjana. Kalau dulu tuh DRS. Kalau sekarang apa itu? Ikutnya? Sarjana. Kalau saya sarjana pendidikan. SPD. Dan kalau Ahli media, AMD, PAR. oh gitu. Maksudnya pariwisata Pak. Iya, baru tahu aku. Iya, namanya nggak kuliahan ya, nggak tahu. Oke, kita coba flashback aja. Kemarin kan kita pernah bareng kan, waktu di hotel ya sinilah di daerah Sudirman kan. Kalian ada kesan apa nih waktu PKL di kitchen itu? Secara kalian kan sekarang secara basic ini berarti nggak di kitchen lagi gitu kan? Ada kesan apa dan apa yang didapat dari sana? Nanti sedikit-sedikit aku tes nih, masih ingat apa enggak? Berarti udah berapa bulan berarti? Sebulanan ya? 2 bulan. 2 bulan masih ini dong, ingetannya masih tajam dong. Insya Allah. Gengsi agak pikun sih. Gimana kesannya gimana? Seru sih Pak. Seru doang. Seru, terus dapat lumayan banyak ilmu. Nggak lumayan, banyak banget malah. Terus kayak nggak apa ya namanya, bebas. Bukan bebas. Kita tuh dikasih ilmu banyak gratis, kayak ada resep gitu kan. Itu kayak yaudah kalian lihat aja, nggak apa-apa, dipelajarin. Bukan yang rahasia banget, itu buat kita yang training. Agak sih bebas itu ya. Ngomong-ngomong kan jadi best trainee ya. Dava ya Pak? Keren. Jadi Hulul ini best trainee kita waktu periode yang kemarin sih, periode kemarin. Karena memang ya gitu deh, mungkin penilaiannya dari keseharian atau attitude dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau Dava gimana kesannya? Oh, banyak banget sih. Itu menurut saya pengalaman baru juga sih Pak. Pengalaman baru, saya agak kaget juga kan awal-awal saya terjun ke kuliner. Dari yang tadinya housekeeping tiba-tiba terjun ke kuliner, awal-awal agak kaget, Drop banget ya langsung mental ya. tekanannya emang agak tinggi. Iya. Karena kitchen itu beda, aku katakan gitu. Kitchen itu bukan pekerjaan yang ringan sebenarnya, tapi pekerjaan berat itu. Karena apa yang kita lakukan itu berimbas dengan kesehatan orang lain, itu yang taruhannya itu nyawa gitu. Ada yang hazard, makanya di kitchen itu ada
standarisasi untuk menangani hal-hal kayak alergi, terus contamination hazard seperti itu. Nah sekarang nih, coba kalian masih inget nggak nih? Hazard itu apa? Hazard itu secara bahasa aja. Hazard itu apa? Aturan-aturan yang harus basic-basic yang kita pelajarin di kitchen. Menurut bahasa, hazard sendiri itu apa? Lupa, saya lupa. Hazard itu kan bahasa ini ya, bahasa Inggris ya. Hazard bahaya. Jadi bahaya yang disebabkan oleh makanan. Itu disebut hazard. Makanya ada HACCP. Nah, HACCP masih ingat kalian? Coba Dafa masih ingat kali? HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Nah, satu keren, masih inget deh. Saya Pak. Ulul masih inget ya sekarang nih ulul. Untuk rak makanan atau rak penyimpanan makanan itu berapa ketinggian, berapa senti dari minimal itu berapa senti dari permukaan lantai untuk menghindari terjadinya contamination. 12. Kurang tepat. Dapat 17 Pak. 6 inci atau 15 cm dari lantai. Jadi kalau kita ada rak untuk menyimpan bahan-bahan makanan itu tingginya itu minimal 15 cm dari permukaan lantai untuk menghindari terjadinya kontaminasi seperti itu. Nah seandainya kan ada nih di rumah kalian punya kulkas ya, lemari es lah kalau orang di Jawa itu bilang lemari es gitu dia. Nah ada poultry, tahu poultry? Masih ingat nggak poultry? Pernah denger loh. Raw poultry ready for eat. Nah itu kan masa nggak ingat sih, 6 bulan loh kalian itu digedor masalah itu. Lupa ya. Jadi poultry itu makanan yang udah dimasak ya. Nah misalkan nih ada ground beef atau mie cincang ya, daging cincang, terus ada ayam, terus ada sayuran. Susunan makanannya, susunan naroknya seperti apa? Daging cincangnya udah dimasak, Pak? Iya, daging enggak mentah nih. Mentah. Terus ayam, terus sayur. Oke. Sepelajaran yang diajarin. Sayuran paling atas. Iya. Terus meat, baru terakhir ayam. Karena ayam tuh tingkat kontaminasinya tuh tinggi. Sebenarnya ground beef itu lebih tinggi. Oh iya. Jadi kenapa harus seperti itu? Alasannya kenapa? Harus pemisahan makanan yang jelas itu alasannya kenapa? Agar tidak terjadinya terkontaminasi sih. Enggak juga. jadi gini, bakteri yang terkandung di ayam itu lebih susah mati, lebih tinggi. Jadi bakteri yang terkandung di ayam itu bisa mati atau nggak aktif itu di suhu yang tinggi 74 sampai 75 gitu. Nah sayuran itu bakteri ininya itu paling cuma 40 45. Nah jika terjadi kontaminasi antara satu dengan yang lainnya, misalkan bakteri di sayur masuk ke ayam ikut mati juga. Tapi kalau bakteri ayam bercampur ke sayur itu nggak mati. Seperti itu maksudnya. Wah, kita dapat ilmu dari papanya. Itu kan basic di. Nah, seperti apa ya? Kalau kalian kan berarti sekarang lebih menekuni di hospitality, kayak housekeeping ya, hospitality terus front office ya kayak gitu. Front office aku belum pernah masuk ke, belum tahu lah apa itu front office itu kerjaannya apa aja sih. Coba ada yang bisa nerangin?
handle tamu buat check in, check out. Terus kita juga harus tahu semua tentang hotel itu, kayak menu makanan kan. Soalnya pasti ada tamu aja yang iseng nanya kan buat menu breakfastnya apa, lunchnya apa gitu. Berarti mempelajari semua, misalkan nih hari ini di main kitchen breakfastnya menunya ini, FO itu tahu? Harus tahu. Harus tahu. Ya, kan Cari tahu atau dikasih tahu? Harusnya sih cari tahu juga ya Pak. Soalnya kan inisiatif supaya takutnya tamu iseng nanya kan. Berarti menu-menu yang tersaji misalnya ala carte atau room dining gitu tahu semua ya? harus ya. Harusnya. Oh, makanya setiap hari ada food panel lah. Tujuannya itu ya. Kalau yang selain itu housekeeping itu kerjanya apa? Housekeeping ya membersihkan daerah-daerah hotel, terus menjaga kenyamanan tamu kan Pak. Karena kan mereka merapihkan kamar tamu kan, yang berhubungan langsung dengan tamu. Iya sih. Iya, kalau bellman itu maksudnya ke FO atau ke mana? Bellman itu ke housekeeping. Maksudnya ke housekeeping ya? Iya, aku lama di kerja di hotel tapi nggak tahu selain di kitchen itu, karena memang nggak fokus juga ngurusin mereka sih ya. Fokusnya udah ke situ ya Pak. Seperti aduh, kayaknya baru kemarin belum bisa move on ini dari kalian karena masa-masa kalian pas training pas PKL itu masa-masa yang luar biasa sih. Kalian masuk itu dalam keadaan chaos. Iya. Chaosnya apa? Masa yang training itu udah habis, ya kan? Udah habis, tinggal satu orang, kalian baru masuk. Jadi nggak ada dua apa 3 hari 4 hari lah. Nah, yang tersisa nggak ada. Kalian Dava yang pertama masuk ya, Dav? Enggak. Ulun dulu. Yang pertama Caidar, terus Caidar saya dulu. bareng sama Caidar. Cuman pas pertama tuh saya ditempatinnya di kantin. Oh gitu. Terus seminggu masuk baru dipindahin ke atas. Jadi saya berdua sama Caidar. Jadi ada gate di situ. Ya agak lumayan sih 3 hari. Jadi yang tugas-tugas training itu dikerjakan kita semuanya. Tapi ya akhirnya kalian jadi dengan susah payah cari apa sih yang harus dikerjain apa sih gitu ya. Iya, betul. Agak Sampai lumayan bawa ngegas buku catatan. juga sih. Iya. Tapi hasilnya memuaskan, terus terang. Kita masih belum begitu move on sih. Apalagi kedatangan yang anak training yang benar-benar polos kedatangan mereka yang nggak tahu tujuannya apa, mau PKL itu tujuannya apa. Jadi seperti itu. Ngomong-ngomong kopiku habis nih. Aduh, perlu pembantu. Tolong dong kopi. Aduh. Ini punya pembantu agak guna banget itu. Oke, aku mau mengenalin barang nih. Jadi alhamdulillah kita ada dengan sekian lama di kulineri menghasilkan satu pengolahan produk. Namanya tuh BSB Chili Oil. Ini produk Bapak sendiri Pak? Iya, jadi kalian pernah lihat chili oil itu kan? Betul. Nah, ini dia. Nah, sekarang nih pertanyaannya buat teman-teman yang di rumah, nanti bisa komen di bawah. Bisa komen. Nah, untuk chili oil itu sebenarnya komposisi dan bahan utamanya itu apa dan apa? Nanti bisa bisa jawab di komentar di komentar nanti, atau nanti kalau misalkan ada yang pas jawabannya ada hadiah 1 buah produk dari BSB Chili Oil. Nah, ini gede banget ini. Jangan lupa nih, ada yang paling penting sih ada gambarnya, ada fotonya Ae tuh, ya nggak sih? Nggak apa-apa, habis kemasan dibuang tong sampah juga nggak apa-apa. Oke guys, Ini udah terjamin guys rasanya, dibuat sama chef hotel bintang 5. Oke kita lanjut lagi.
Untuk kedepannya kira-kira apa yang ingin? Oh, kopinya diminum dong. Udah Pak. Pak, aduh, ini di Subin adanya ini cemilannya sambal aja. Tuh. Oke. Kedepannya kalian mau ngapain nih? Coba. Pak Fajar, saat merintis karir tuh pernah takut gagal gitu gak sih Pak? Kayak apa yang udah Bapak plan ini gak sejalan sama yang Bapak mau. Terus kalau bapak kan dulu katanya bukan nggak ada apa basic kitchen tuh pak. Terus akhirnya bapak bisa sampai sekarang tuh sampai bisa keluar negeri itu gimana sih pak?